Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Rizky Febi Kartika Putri dengan NIM 24010101082 dari kelas 4 SI 401 dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan penerapan bisnis intelijen pada proses medical check-up atau MCU di tempat saya bekerja, yaitu di klinik UI Medical Service. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada banyaknya data yang dihasilkan dari aktivitas medical check-up, mulai dari data peserta, data pemeriksaan kesehatan, laporan medis, hingga transaksi keuangan. Data tersebut memiliki potensi besar untuk diolah menjadi informasi strategis melalui penerapan bisnis intelijen. Berikut saya jelaskan latar belakang dari perusahaan ataupun klinik QI Medical Service. Klinik QI Medical Service ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan, khususnya di bidang medical check-up untuk perusahaan maupun individu. Dan dalam setiap kegiatan medical check-up, dihasilkan berbagai data seperti data peserta, jadwal pemeriksaan, hasil medical check-up, status kesehatan, laporan pemeriksaan, hingga data invoice dan pembayaran. Seiring meningkatnya jumlah peserta dan proyek medical check-up, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, penerapan bisnis intelijen ini diperlukan untuk mengubah data operasional menjadi informasi yang dapat membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, selain itu, QI Medical Service ini menyediakan beberapa layanan selain medical check-up, yaitu pemeriksaan lab, radiologi, odometri, atau pemeriksaan penunjang kesehatan lainnya, seperti vaksinasi maupun vitamin dan rawat jalan. Adapun medical check-up yang berstandar AME Petronas serta OGUK untuk perusahaan oil and gas. Nah, klinik QI ini uh, menangani berbagai perusahaan melalui layanan medical check-up onsite maupun in-house klinik. Nah, di slide berikut ini saya akan menampilkan diagram sistem informasi yang saat ini berjalan. Jadi, yang pertama dari pihak klien maupun perusahaan mengajukan permintaan pelaksanaan medical check-up, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paket medical check-up sesuai dengan matriks maupun parameter yang telah diberikan oleh perusahaan ataupun klien. Yang ketiga, kelanjutan untuk dari pihak marketing akan membuat quotation sesuai dengan paket medical check-up dan penerbitan untuk PO atau purchase order. Nah, setelah approval ataupun melakukan kesepakatan dan telah di-ACC oleh pihak perusahaan, maka akan dilanjutkan dengan proses registrasi peserta ke dalam sistem, kemudian jadwal atau scheduling medical check-up, dilanjutkan dengan pelaksanaan MCU, kemudian uh, hasil yang telah uh, di marking set akan diinput melalui sistem dan dilanjutkan dengan cross check oleh rekam medis serta review untuk terkait validasi hasil medical check-up oleh tim dokter, dan yang terakhir adalah proses invoice. Oke, selanjutnya setelah proses invoice terbit akan dilanjutkan dengan proses payment oleh pihak perusahaan. Nah, tujuannya yaitu memastikan setiap proses berjalan efektif, terkontrol, dan menghasilkan laporan yang akurat serta tepat waktu. Nah, berikut beberapa proses transaksi dengan pihak customer.
Nah, yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi adalah permintaan layanan, kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan penawaran atau quotation, yang ketiga yaitu kesepakatan dari pihak perusahaan dan pihak klinik, eee, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MCU, kemudian, yang kelima adalah pengiriman result MCU, keenam invoice invoice akan diterbitkan, dan ketujuh adalah pembayaran akan dilakukan. Oke. Nah, berikutnya merupakan proses produksi laporan medical check-up. Proses produksi pada layanan medical check-up merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah data hasil pemeriksaan peserta menjadi sebuah laporan kesehatan yang tervalidasi dan siap diserahkan kepada perusahaan atau ke pihak klien. Nah, tahapan pada proses produksi ini terdiri dari yaitu data peserta, data identitas peserta yang diterima dan diregistrasi ke dalam sistem. Kemudian, eee, pemeriksaan medical check-up, jadi peserta akan menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai dengan paket MCU yang dipilih. Kemudian yang ketiga, penginputan yang telah penginputan ke sistem. Hasil pemeriksaan dicatat melalui marking sheet dan diinput ke dalam sistem. Kemudian yang keempat adalah, cross-check oleh rekam medis dari tim medis akan melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan data dari hasil pemeriksaan. Terus yang kelima adalah, review dokter. Jadi dokter akan melakukan analisis dan interpretasi dan validasi terkait hasil pemeriksaan. Yang kelima adalah penerbitan Certificate of Fitness. Jadi, dari pihak dokter akan menentukan status kesehatan peserta dan menerbitkan Certificate of Fitness apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir, report MCU. Jadi sistem kita akan menghasilkan laporan medical check-up yang siap, didistribusikan atau diberikan kepada perusahaan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai proses distribusi laporan medical check-up. Untuk diagramnya seperti pada gambar tersebut, setelah laporan medical check-up, selesai divalidasi oleh dokter, hasil pemeriksaan didistribusikan ke pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan kerahasiaan data kesehatan. Nah, berikut merupakan proses layanan konsumen. Pada proses layanan konsumen merupakan layanan purna jual yang diberikan kepada perusahaan dan peserta setelah proses medical check-up berlangsung. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan pelanggan dapat ditangani secara cepat, akurat, dan profesional. Adapun beberapa output yang ditimbulkan dari proses layanan konsumen. Yaitu pertama, terkait reschedule peserta. Jadi biasanya apabila ada pemeriksaan, yang belum lengkap atau, eee, adanya, eee, dari pihak PIC yang biasanya untuk, menjadwalkan reschedule peserta. Nah, penjadwalan ulang ini biasanya, apabila dari pemeriksaannya belum, secara keseluruhan belum lengkap. Nah, yang kedua adalah perubahan data peserta. Biasanya, adanya perbaikan data identitas, jabatan, maupun paket medical check-up. Kemudian yang ketiga, permintaan hasil medical check-up, permintaan akses, atau salinan hasil pemeriksaan kesehatan. Dan yang keempat adalah klarifikasi hasil. Biasanya ini setelah after sales adalah penjelasan maupun konsultasi, one on one terkait hasil pemeriksaan medical check-up. Terus yang terakhir adalah follow up invoice, pemantauan status pembayaran dan penyelesaian administrasi tagihan. Nah, setiap interaksi pelanggan menghasilkan data yang dianalisa untuk mengukur kualitas layanan, kecepatan respon, tingkat kepuasan pelanggan, serta efektivitas proses operasional perusahaan. Output analisis dapat berupa jumlah reschedule peserta, frekuensi perubahan data, permintaan hasil medical check-up, jenis klarifikasi yang paling sering muncul,
dan yang terakhir status pembayaran atau invoice. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai complementary service. Selain layanan medical check-up, QI Medical Service menyediakan layanan tambahan untuk after sales-nya, serta membantu perusahaan memahami kondisi kesehatan karyawan secara lebih komprehensif. Hasil medical check-up disajikan dalam bentuk executive summary. eh, Grafik tren kesehatan dan laporan analitik yang membandingkan kondisi kesehatan karyawan. eh, Apabila perusahaan melakukan medical check-up secara 3 tahun berturut-turut, maka ada hasil yang akan terbit dari eksekutif summary-nya, eh, dari hasil risetnya adalah merupakan comparing dari 3 tahun terakhir dan eh, tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dari tahun ke tahun. Nah, manfaat dari complement service ini yaitu menampilkan statistik kesehatan karyawan, mengidentifikasi tren penyakit ataupun faktor resiko, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, menjadi dasar penyusunan program kesehatan perusahaan. Adapun yang kedua yaitu Health Talk adalah program edukasi kesehatan yang disusun berdasarkan hasil analisis, medical check-up, dan kondisi kesehatan karyawan. Tujuannya ataupun manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan bagi perusahaan ataupun peserta, mendukung program wellness perusahaan, edukasi lebih tepat pada sasaran berdasarkan hasil medical check-up. Nah, kaitan dari medical check-up dengan business intelligence yaitu pada data medical check-up diolah menjadi dashboard dan laporan tren kesehatan yang membantu perusahaan mengambil keputusan ataupun strategis serta merancang program kesehatan-kesehatan yang lebih efektif. Nah, berikut data yang dihasilkan dari sistem yaitu data data peserta bersumber dari dari registrasi melalui link registrasi yang biasanya dari pihak QI akan mengirimkan ke peserta atau ke PIC untuk perusahaan. Kemudian jadwal medical check-up, eh, kehadiran biasanya di monitoring melalui sistem operasional. Kemudian hasil medical check-up dicatat melalui marking sheet dan diinput melalui sistem. Kemudian status kesehatan dianalisis oleh dokter. Report medical check-up dikirimkan melalui rekam medis, invoice bersumber dari tim finance, dan proses payment bersumber juga dari tim finance. Nah, berikut uh, contoh yang sedang berjalan pada saat ini di uh, klinik QI Medical Service. Nah, pada slide ini saya memberikan beberapa contoh seperti uh, contoh registrasi data peserta. Jadi dari pihak QI akan mengirimkan link registrasi ke pihak company ataupun kepada peserta. Lalu dari pihak peserta akan mengisi link registrasi yang berupa identitas maupun kuesioner. Nah, kemudian dilanjutkan dari pihak PIC akan mengirimkan jadwal medical check-up yang berisi identitas peserta, jadwal jadwal pelaksanaan medical check-up maupun paket medical check-up. Nah, adapun contoh sistem yang saat ini berjalan apabila peserta sudah mengisi link registrasi, maka yang muncul di sistem seperti pada gambar di slide ini. Nah, untuk tombol down itu merupakan proses pelaksanaan peserta uh, proses peserta yang sudah melaksanakan medical check-up. Nah, apabila masih uh, tombol merah, maka dinyatakan peserta belum datang atau belum hadir pada proses pelaksanaan medical check-up tersebut. Nah, berikut contoh dari hasil medical check-up.
em, yang akan diinput melalui sistem. Jadi dari pihak berbagai divisi akan mencatat eh, hasil pemeriksaan melalui marking sheet seperti ini. Kemudian dari marking sheet ini akan diolah dan diinput ke sistem billing. Nah, saya mengambil satu contoh studi kasus di mana hasil medical medical check up saya pribadi yang saya lampirkan di slide ini. Jadi untuk hasilnya berupa seperti pada gambar di slide ini. Nah, ini adalah proses sistem yang berjalan pada saat ini di klinik QI Medical Service. Jadi nanti setelah hasilnya diinput oleh dari berbagai bidang divisi medis, uh, dilanjutkan dengan validasi dari pihak dokter dan analisis untuk terkait status sertifikat of fitness-nya. Berikut merupakan contoh hasil dari klinik QI Medical Service apabila dari perusahaan melakukan medical check-up selama 3 tahun berturut-turut, maka hasil yang dikeluarkan dapat di-comparing dari tahun ke tahun. Nah, setelah proses hasil medical result hasil medical check-up, maka dilanjutkan dengan berikut saya akan menampilkan contoh invoice yang biasanya dari tim finance terbitkan. Nah, untuk sistem yang saat ini berjalan seperti yang di slide ini, dan untuk proses hard copy-nya setelah penginputan di billing, kemudian akan dilanjutkan penarikan outstanding invoice dan untuk hasilnya seperti yang saya lampirkan. Nah, berikut adalah contoh payment dari beberapa eh, klien ataupun beberapa perusahaan yang telah melakukan medical check-up. Oke, eh, berikut saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan sistem medical check-up. Berdasarkan analisis proses bisnis yang telah saya jelaskan sebelumnya, setiap modul sistem memiliki keterkaitan langsung dengan bisnis intelijen, yaitu registrasi yang digunakan untuk monitoring jumlah peserta, scheduling digunakan untuk monitoring jadwal kegiatan, operasional digunakan untuk monitoring kehadiran peserta, dilanjutkan marketing sheet digunakan untuk analisis hasil pemeriksaan kesehatan, dan dokter assessment digunakan untuk memonitoring status kesehatan peserta. Dilanjutkan dengan medical record digunakan untuk penyusunan laporan, dan yang paling terakhir yaitu uh, dari finance digunakan untuk monitoring invoice dan pembayaran. Melalui bisnis intelijen ini, seluruh informasi tersebut dapat ditampilkan dalam satu dashboard yang telah terintegrasi. Oke. Nah, keunggulan dari bisnis intelligent dashboard ini yaitu mengintegrasikan seluruh proses medical check-up dalam satu platform yang mendukung monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai KPI yang digunakan saat ini. Nah, ada 3 KPI yang saat ini digunakan untuk dalam penyusunan dashboard uh,
sistem informasi untuk layanan bidang medical check-up, yaitu KPI operasional. Nah, yang pertama adalah total project. Ya, total project merupakan jumlah project MCU yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Kemudian yang kedua, total peserta. Merupakan jumlah peserta yang terdaftar dalam program medical check-up. Dan yang ketiga, attendance rate atau presentasi kehadiran peserta dibandingkan total peserta yang terdaftar. Nah, yang selanjutnya merupakan KPI medis atau fit to work. Jumlah peserta yang dinyatakan sehat dan layak bekerja tanpa pembatasan merupakan uh, with note jumlah peserta yang layak bekerja dengan catatan atau rekomendasi medis tertentu. Kemudian yang ketiga unfit to work atau temporary unfit, jumlah peserta yang memerlukan tindak lanjut atau tindak layak bekerja sesuai hasil pemeriksaan dokter. Nah, eh, selanjutnya kategori yang terakhir KPI Finance. Eh, Mengenai invoice outstanding merupakan total tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak klien. Kemudian yang kedua collection rate, presentasi keberhasilan penagihan dibandingkan total invoice yang sedang diterbitkan. Tujuan KPI ini digunakan untuk memantau kinerja operasional, kesehatan peserta, serta kondisi keuangan project medical check-up secara real time melalui dashboard business intelligence. Oke, berikut referensi jurnal eh, dari penulis Murukumar S. pada tahun 2024. Rancangan dashboard ini mengacu pada penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard mampu meningkatkan monitoring kinerja secara real time, mempercepat pelaporan, meningkatkan visualisasi data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan dengan klinik QI Medical Service dalam mengolah data operasional, medis maupun keuangan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan dari rangkuman yang telah saya jelaskan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uh, klinik QI Medical Service menghasilkan data yang besar dan beragam yang berasal dari proses registrasi, operasional MCU, hasil pemeriksaan medis, rekam medis, serta transaksi keuangan. Nah, bisnis intelijen ini mampu mengubah data menjadi informasi yang bernilai sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis data. Adapun dashboard bisnis intelijen yang dapat membantu monitoring operasional medis dan keuangan dalam satu platform yang terintegrasi dan real time. Dashboard tersebut mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek medical check-up dan pelayanan kepada pihak klien. Oke, demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saya sangat senang dan dengan senang hati akan menjawab di diskusi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.